Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidun wal mustami'un al-kiram. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Qisasun Qur'aniyah Mukhtarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafidhahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qissatu Barsiso al-Abid. Kisah Barsiso sang ahli ibadah. Kisah ini adalah satu kisah yang tragis yang menimpa Barsiso, dan semoga kita dijauhkan dari yang demikian itu. Kisah ini mirip dengan kisah terdahulu dalam episode Bal'am bin Ba'ura. Barsiso huwa rajulun salih. Barsiso ini adalah seorang yang salih. Min Bani Israel, dari Bani Israel. Ta'abbada lillahi sittina sanah. Ia sudah beribadah kepada Allah 60 tahun lamanya. Tetapi di masa tuanya, di akhir hayatnya, hawala syaitanu an yughwiyahu fafashila. Syaitan berusaha membujuknya, merayunya, mendendangkan nyanyian-nyanyian syaitan dengan maksud fafasila, agar ia terjatuh, gagal dalam hidupnya. Wa kana fil qaryah arba'atu ikhwah. Kisah ini dimulai dengan adanya 4 orang saudara di suatu desa, di suatu perkampungan. Walahum ukhtun tar'al ghanam. Keempat saudara laki-laki ini mempunyai juga saudara perempuan yang biasa menggembalakan ternak domba. Fa uridot yauman fa dhahaba biha ikhwatuha ilar rahib liyudawiha. Famaridot yauman. Maka suatu ketika saudarinya ini sakit yang berkepanjangan, tetapi sebetulnya sakit ini adalah sudah bagian dari rekayasa setan tentunya. Ketika sakit, maka tentu saudara-saudaranya mencarikan obat untuk saudarinya ini. Beberapa obat telah dicoba, beberapa tabib telah didatangi, tetapi belum sembuh juga. Mereka kemudian mendengar ada seorang yang salih, ada seorang yang ahli beribadah, bahkan ia jarang sekali turun dari tempat peribadatannya. Dia terkenal, dialah Barsiso. Fadhahaba biya ikhwatuha ilar rahib liyudawiha. Maka kesanalah 4 bersaudara ini membawa saudarinya untuk berobat agar sang rahib ini berkenan untuk mengobati saudarinya. Fabaqiyat indahu, karena penyakitnya maka tidak bisa langsung seketika diobati. Mau tidak mau sang saudari ini harus mondok tinggal bersama Barsiso. Fabaqiyat indahu,
Sehingga dari peristiwa inilah kisah tragis itu bermula ketika saudari itu tinggal bersama Barseso, fa'agwahu syaiton, maka seton pun kemudian membujuk rayu, membisikkan bisikan-bisikan kepada Barseso, wa zayyanaha lahu, dan menghiasi sang perempuan tersebut sehingga tampak indah, tampak aduhai lahu bagi Barseso. Summa zana biha, kemudian na'udzubillah, Barseso pun berzina dengan perempuan tersebut. Fahamalat minhu, sampai sang perempuan itu hamil. Faja'a ilaihi syaiton, maka datanglah kepada Barseso syaitan tersebut dengan menjelma seseorang, dan ia membongkar keburukan Barseso. Aku tahu rahasiamu, kalau kamu ingin selamat, ingin menghilangkan jejak dari seluruh perbuatanmu, fa'amarahu an yaktulaha, maka setan pun membujuknya, memerintah sang ahli ibadah ini untuk membunuh si perempuan tersebut. Wa yadfanaha, dan kemudian menanamnya atau menguburnya di sekitar itu dengan diam-diam, sehingga nanti ia bisa mengabarkan kepada saudara-saudaranya bahwa saudarinya sudah meninggal. Fa innahu rajulun salih sayusaddiquhun nas, karena sesungguhnya seorang engkau adalah orang yang solih, yang dipercaya oleh orang banyak, dipercaya oleh masyarakat. Bunuh saja, kemudian kuburkan, setelah itu bilang saja bahwa perempuan ini meninggal karena penyakitnya. Faqatalaha wa dafanaha, dan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, maka Barseso pun membunuhnya dan menguburkannya. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma dhahaba syaitan ilal ikhwah, bacanya ikhwah, wa ja'ahum fi manamihim wa akhbarahum annal abid zana bi ukhtihim wa qatalaha. Kemudian setan pun datang kepada 4 bersaudara ini. Ia mendatangi mereka dalam mimpi-mimpi mereka dan memberitahukan bahwa Barseso telah berzina dengan saudarinya, dengan saudari mereka, dan telah membunuhnya. Ketika terbangun, satu saudara menceritakan bahwa ia bermimpi aneh. Yang kedua juga demikian, yang ketiga sama, yang keempat juga. Keempat-empatnya bermimpi karena dibisiki syaitan. Fa'aradu qatlahu, maka mereka pun ingin membalas dendam terhadap perbuatan Barseso. Fatahayya lahu syaitan wa qala lahu. Sementara itu, setelah setan ini sudah mulai menjalankan siasatnya, ia pun kembali kepada Barseso. Fatahayya lahu syaitan wa qala lahu. Ganti, ia kemudian menjebak atau menjerat, mensiasati Barseso dan dengan berkata, ana man auqatuka, akulah orang yang menjadikan engkau seperti ini. Maka jalan satu-satunya engkau harus menuruti perintahku agar kamu selamat dari 4 bersaudara itu yang akan memburumu dan membalas dendam kepadamu. Maka tidak ada jalan lain, kau turuti saja perintahku.
Bagaimana caranya? Fasjudli sajdatan wahidatan. Maka bersujudlah kepadaku sekali saja. Saufa unjika min hadhil mas'alah. Maka aku akan menyelamatkanmu dari permasalahan ini. Maka innalillah, saat itu fasajadalahu al-abid, bersujudlah kepada sang setan ahli ibadah ini. Wa indama sajada wa kafara, dan ketika ia telah benar-benar bersujud kepada selain Tuhan, selain Allah, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, ia pun telah menjadi kafir. Dan ketika ia kafir, tabarro'a minhu syaitan, maka setan pun berlepas diri darinya. Wa qala lahu, dan setan pun berkata kepadanya, inni akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Walastu mislak, aku tidak seperti dirimu. Faqatalahu al-ikhwah kafiran, maka ia pun pergi begitu saja. Janji-janji manisnya yang akan menyelamatkan si Barseso lenyap begitu saja. Begitu ia pergi dan hilang, maka datanglah 4 orang saudara ini kemudian membunuhnya. Maka matilah Barseso ini dalam kekafirannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa fihi qaulallahu ta'ala, kisah Barseso ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, kamatsali syaitan idz qala lil insani ukfur, sebagaimana kisah cerita perumpamaan setan tatkala ia berkata kepada seorang manusia yaitu Barseso, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafaro, maka ketika manusia itu menjadi kafir, qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, aku tidak mau tanggung jawab dengan perbuatanmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, karena sesungguhnya aku takut kepada Tuhan penguasa alam raya dan semesta. Fakana akibatahuma annahuma finnar, maka jadilah kesudahan dari mereka berdua, yaitu sungguhnya mereka berdua berada di neraka, khalidaini fiha, dua-duanya kekal di neraka. Wadzalika jazaa'udz zalimin, yang demikian itu adalah balasan orang-orang yang telah menganiaya dirinya sendiri. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, kisah yang tragis ini memberikan catatan kepada kita bahwa setan adalah musuh selama-lamanya. Setan adalah musuh manusia sampai kapanpun. Karena itu, semoga kita dijauhkan dari tipu dayanya. Kita senantiasa berdoa, semoga kita dilindungi oleh Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dan manusia tidak bisa mengandalkan ilmunya, ibadahnya. Karena itu, selalulah kita minta hidayah, minta keselamatan kepada Tuhan. Kita selalu meminta kekuatan agar kita selalu mensyukurinya, beribadah yang baik kepadanya. Karena manusia berpotensi melakukan kesalahan dan dosa. Karena itulah kita harus hati-hati di dalam menapaki kehidupan ini. Terkadang kita ada dalam posisi khilaf, terkadang kita ada dalam posisi tersesat, bahkan ada yang menyimpang. Tetapi jangan sampai kita berada
pada posisi murtad ataupun kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang khilaf, ia bisa cepat sadar, ia bisa kemudian insaf. Demikian juga orang yang sedang tersesat, meskipun ia tersesat lama misalnya, maka suatu ketika ia akan tahu jalan pulang. Bahkan kalaupun ia telah benar-benar menyimpang, masih ada waktu dan kesempatan, ia suatu ketika nanti akan menemukan jalan yang lurus, kembali ke jalan yang benar. Tetapi kalau sudah murtad dan kafir, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kisah Barseso ini memberikan kesadaran dan kewaspadaan kepada kita semua atas jaring-jaring, atas bisikan dan nyanyian setan, dan semoga kita semua, keluarga kita, kerabat kita, seluruh handai tolan kita, masyarakat kita, murid-murid kita, pelajar kita, anak didik kita, dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari mara bahaya, khususnya mara bahaya dari setan yang bisa menggelincirkan keimanan dan keislaman. Akhiran aqulu lakum wal afwa minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.